Saat saya berusia 7 tahun, ayah saya pulang dari Tokyo. Saya mulai bersekolah di sekolah yang dibangun di lokasi bekas. Sekolah yang didirikan di bawah pemerintahan klan. Saat pergi ke kelas dari rumah kami, saya harus melewati sebuah gerbang di ujung barat parit di depan gerbang kami. Sebuah pos jaga di gerbang itu masih berdiri. Seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun tinggal di sana. Ia memiliki seorang istri dan seorang putra. Anak laki-laki itu seusia dengan saya. Ia selalu mengenakan pakaian kompang camping. 2 garis lendir selalu menetes dari hidungnya. Setiap kali ia berjalan melewati saya, ia akan memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menatap saya. Saya akan melewatinya dengan perasaan jijik dan bahkan sedikit kagum. Suatu hari saat saya melewati gerbang, saya tidak melihat anak laki-laki itu berdiri di luar seperti biasanya. Bertanya-tanya, apakah sesuatu telah terjadi padanya. Saya hendak melewatinya. Tepat pada saat itu, saya mendengar suara lelaki tua itu di dalam pos jaga. "Hai, sudah kubilang kau tidak boleh bermain dengan itu, bukan?" Aku berhenti mendadak, lalu menoleh ke arah suara itu. Lelaki tua itu, yang duduk bersila, sedang membuat sandal jerami. Omelan tadi terjadi karena putranya hendak membawa palu pemukul jerami. Sambil menyingkirkan palu itu, bocah itu menoleh ke arahku. Begitu pula lelaki tua itu. Wajahnya, yang dipenuhi kerutan kecoklatan gelap, memiliki hidung bengkok besar dan pipi cekung. Matanya melotot, dan beberapa bagian putih bola matanya berwarna merah. Beberapa berwarna kuning. "Tuan kecil," kata lelaki tua itu kepadaku, "tahukah kau apa yang ayah dan ibumu lakukan di malam hari?" "Kurasa tidak, karena kau tukang tidur." Dan dia tertawa. Wajah lelaki tua itu saat tertawa sungguh muram. Anak laki-laki itu pun ikut tertawa, wajahnya berkerut karena tertawa. Tanpa menjawab, aku berjalan melewatinya seolah-olah sedang melarikan diri. Aku masih bisa mendengar jejak tawa lelaki tua itu dan putranya. Sambil berjalan, aku memikirkan ucapan lelaki tua itu. Aku tahu bahwa ketika seorang pria dan wanita menikah, mereka bisa punya anak. Namun, aku tidak tahu bagaimana mereka bisa punya anak. Kata-kata lelaki tua itu sepertinya ada hubungannya dengan itu. Kupikir ada rahasia yang tersembunyi di sana. Meskipun aku ingin tahu apa rahasianya, aku tidak ingin berbaring terjaga dalam kegelapan. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, berbaring terjaga dan memperhatikan ibu dan ayahku. Bahkan bagi seorang anak kecil sepertiku, kata-kata lelaki tua itu adalah sebuah penistaan. Saya merasa seolah-olah mereka menghujat. Sama halnya jika saya diperintahkan untuk mengenakan bakyak kayu melewati tirai bambu kuil. Saya benar-benar membenci orang tua itu atas kata-katanya. Pikiran-pikiran ini muncul di benak saya setiap kali saya melewati pintu gerbang. Namun, seorang anak laki-laki selalu begitu tanggap terhadap fakta dan situasi baru, sehingga saya tidak dapat terus memikirkan subjek itu terlalu lama. Biasanya, saat saya sampai di rumah, saya sudah melupakannya.